misal dia yang bersangkutan terima suap, terima sogokan atau apa, itu baru masuk ranah pidana. Tapi tidak menutup kemungkinan dokumen-dokumen yang disajikan oleh pihak-pihak pemohon itu adalah dokumen-dokumen yang tidak benar, misal dokumen palsu. Guys, dari video tadi nampaknya Pak Menteri Nusron Wahid sudah mulai masuk angin. Karena dia menganggap bahwa kalau menerima suap itu baru disebut sebagai tindak pidana. Padahal dia lupa bahwa di dalam pasal 55 KUH pidana itu disebutkan bahwa orang yang melakukan suatu kejahatan atau menyuruh melakukan kejahatan dan turut serta dalam suatu perbuatan pidana, maka itu bisa dipidana sebenarnya. Jadi kalau misalnya nih tadi disebutkan bahwa dokumen-dokumen yang disodorkan itu adalah dokumen yang ilegal, ya maka orang yang memproses dokumen ilegal itu sebenarnya bisa dipidana. Jadi jangan seolah-olah Pak Menteri Nusron mau mengalihkan perhatian publik agar perkara ini tidak bisa dibawa ke ranah pidana. Apalagi sempat beredar isu bahwa ada semacam operasi untuk mau menyelamatkan Aguan dan korporasi yang memagari laut Tangerang secara ilegal itu. Nah, jadi biar publik tahu bahwa orang yang turut serta melakukan kejahatan atau orang yang turut serta memproses dokumen ilegal itu sebenarnya merupakan perbuatan pidana, artinya bisa dipidana. Jadi Pak Menteri jangan cuma sekedar melakukan tindakan yang sifatnya pencitraan, hanya sebatas tindakan sanksi administratif, tetapi harus lebih tegas lagi untuk membawa perkara ini ke dalam ranah pidana. Kalau tidak seperti itu, ya masyarakat akan semakin hilang kepercayaan terhadap pemerintahan ini, atau lebih spesifik lagi kepada kementerian yang Anda pimpin. Karena sudah sangat jelas pelakunya ada, alat buktinya ada, dalil hukumnya ada, terus tunggu apa lagi gitu. Jangan sampai negara ini tunduk dan kalah terhadap korporasi. Tapi kalau berhadapan dengan masyarakat kecil, negara sangat beringas gitu. Ya, tidak ada bedanya negara dengan penjajah waktu zaman penjajahan. Publik Indonesia tentu masih ingat dengan peristiwa yang kejam dialami oleh Effendi Buhing di Kalimantan, yang mana dia diseret layaknya binatang, diseret seperti teroris gitu. Padahal dia hanya mempertahankan tanah dan hutan adat yang diwariskan oleh para leluhur. Begitu pula dengan Tina Rambe di Sumatera yang juga membela hak-hak masyarakat ketika berhadapan dengan korporasi. Nah, dari dua kejadian tadi nampaknya ketika negara berada di posisi perusahaan atau korporasi, negara bertindak sangat beringas terhadap rakyat kecil. Yang mana pada saat itu ya rakyat kecil tidak merugikan negara. Mereka hanya mempertahankan apa yang menjadi hak mereka, terutama hak turun-temurun. Nah, sementara dalam perkara pagar laut ini, negara jelas-jelas dirugikan oleh perbuatan dari korporasi. Karena segala perizinan di laut itu kan harus melalui negara, dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tapi ya meskipun memang diakui juga bahwa ada kerugian yang dialami oleh para nelayan sekitar situ. Tetapi yang lebih jelas adalah korporasi menentang negara. Korporasi telah membuat negara menjadi rugi. Kenapa negara tidak bertindak beringas terhadap perusahaan-perusahaan itu? Kenapa si Aguan tidak diseret gitu? Sama seperti masyarakat kecil yang diseret oleh polisi. Yang lebih memalukan lagi, polisi bilang bahwa tidak ada, belum menemukan tindak pidana. Nah, ini polisi penegak hukum tapi kok buta hukum gitu loh. Sangat memalukan. Apalagi mereka punya anggaran
dari APBN sangat besar, tapi otak mereka tuh sangat kecil dalam memberantas kejahatan, terutama kejahatan yang dilakukan oleh korporasi yang merugikan negara. Pak Presiden Prabowo, tunjukkanlah kesangaranmu ketika berpidato, mengejar koruptor sampai ke Antartika. Ini Anda tidak perlu sampai ke Antartika, Pak Presiden. Cukup di Tangerang aja. Basmi itu korporasi-korporasi yang nakal, yang jelas melakukan tindak pidana.